Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika di hari Sabat ini kami boleh beristirahat sejenak dari setiap kerutinitasan hidup kami. Kami boleh beristirahat untuk boleh menyembah Tuhan dan juga melakukan kebaikan yang sudah Tuhan sediakan untuk kami kerjakan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah kumpulkan kami di dalam ibadah minggu. Kami berdoa supaya kami bisa sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga melalui ibadah pagi hari ini, Tuhan boleh ditinggikan, dimuliakan, dan juga disenangkan melalui ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, supaya siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, GRI Solo mengadakan acara yang besar, yaitu pendewasaan gereja dan juga peresmian gedung GRII Solo. Ini adalah dua berkat yang terlihat begitu jelas bagi gereja kita. Ini adalah berkat yang sungguh besar, di mana kita boleh mengalami sukacita yang besar juga. Pendewasaan GRI Solo berarti gereja kita ini sudah dewasa. Gereja kita ini bukan anak kecil lagi, bukan remaja lagi, bukan pemuda lagi. Kita betul-betul sudah dewasa, mandiri di dalam keuangan, di dalam pelayanan, di dalam setiap fasilitas untuk bisa melayani Tuhan dengan sumber daya yang ada, yang sudah Tuhan berikan. Kita bisa melayani Tuhan dalam menjalankan fungsi pengajaran, penggembalaan, penginjilan. Kita sudah mampu taat perintah Tuhan dengan sumber daya sendiri, tanpa bantuan dari institusi lain, tanpa bantuan dari gereja lain. Kita tidak lagi bergantung seperti anak kecil atau seperti anak remaja. Kita sudah dewasa, kita sudah mandiri. Kita harus bersikap seperti orang dewasa. Kemudian peresmian gedung GRI Solo berarti seluruh pekerjaan gedung ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan dan kita bisa pakai gedung ini secara leluasa tanpa gangguan pekerjaan bangunan lagi. Tidak ada lagi yang dibangun, mau bangun apa lagi? Sudah diresmikan, sudah selesai, sudah siap dipakai dan jemaat Tuhan bisa pakai ruangan dan fasilitas untuk ibadah, untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman, pemahaman Alkitab, saling mengasihi di gedung gereja ini. Gedung ini adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan ini sudah diresmikan dan ini adalah anugerah yang besar. Salib Kristus ditinggikan di dalam gereja ini maupun di luar gereja ini dan di kota Solo ini. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga dapat promosi dari pendiri GRI bahwa setidaknya orang Kristen atau orang-orang GRII minimal harus datang satu kali berkunjung ke GRII Solo ini. Berarti kita siap-siap melatih hospitalitas kita, keramah tamahan kita dalam menyambut tamu. Karena apa? Karena siap-siap saja banyak tamu datang ke GRI ini. Nah, dalam meresponi anugerah Tuhan yang begitu besar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan tentang tanda-tanda gereja yang sejati. Tanda-tanda gereja yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebenarnya apa sih gereja itu? Apa sih sejati itu? Apakah kita mengerti menjadi gereja yang sejati itu seperti apa? Apakah kita pernah pikirkan menjadi gereja yang sukses, yang berhasil, yang bagus, yang baik, yang benar sesuai dengan perkenanan hati Tuhan itu seperti apa? Kalau kita pikirkan keluarga kita menjadi keluarga yang baik itu biasa. Bisnis kita itu sukses, berhasil itu biasa. Menjadi manusia yang berhasil, yang dianggap orang, itu kita pikirkan dengan otomatis. Tetapi pernahkah kita pikirkan agar gereja kita ini berhasil, sukses, maju, berkembang, sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan? Sebenarnya itulah yang seharusnya utama kita pikirkan kalau kita memang menganggap diri kita orang Kristen.
Gereja itu kepalanya Yesus Kristus. Kita itu adalah pengikut Yesus Kristus. Maka dari itu kita perlu memikirkan gereja ini bagaimana supaya berhasil. Supaya sesuai dengan standarnya Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya menjadi pertanyaan kita sebagai orang yang cinta Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang ideal itu seperti apa sih? Kita cinta tidak Tuhan Yesus kita itu? Cinta Yesus Kristus berarti kita memikirkan gereja Kristus. Karena gereja adalah kepalanya adalah Kristus. Jika kita cinta Kristus berarti kita memiliki impian, memiliki harapan agar gereja di mana kita beribadah itu memperkenankan atau menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus dan memberkati banyak orang. Kita cinta tidak ya Tuhan Yesus Kristus itu? Tuhan Yesus yang sudah cinta kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus yang sudah cinta mengorbankan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi kita. Bagaimana kita mau menunjukkan diri kita itu berkorban bagi Kristus? Salah satunya adalah kita berjuang untuk gereja kita. Bangun gereja kita. Jangan tinggalkan, jangan sampai jual gereja. Jangan sampai gereja itu sepi. Untuk apa gereja sepi? Tidak ada orangnya. Kita harus sungguh-sungguh melihat gereja itu dari perspektif Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita harus harapkan gereja itu sepenuhnya taat pada Kristus, berkorban untuk Kristus. Dan jangan sampai ada satu bagian di dalam gereja kita itu di luar Kristus. Orang Kristen harus sepenuhnya mempersembahkan diri gereja untuk kepada kepala gereja yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Charles Haddon Spurgeon itu adalah pengkhotbah Reform Baptis yang sungguh terkenal. Dia sangat dipenuhi oleh Roh Kudus, dia sungguh-sungguh melayani, dia sangat cinta jiwa-jiwa seperti Yesus Kristus cinta jiwa-jiwa manusia. Dia dikatakan di dalam sejarah itu adalah sebagai Prince of Preachers, pangerannya para pengkhotbah. Karena dia begitu berani dalam menyampaikan firman, dia terus terang, dia jujur, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan itu sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dia sungguh-sungguh menyampaikan firman Tuhan dengan tulus, dengan berani. Suatu saat dia ditanya oleh seorang perempuan tentang gereja yang sempurna. Apa sih gereja yang sempurna ini? Menurut saya perempuan ini, seorang jemaat ini sungguh-sungguh memikirkan gereja. Karena dia pernah tanya dalam kehidupannya, bagaimana gereja yang sempurna itu? Seperti apa gereja yang baik itu? Seperti apa gereja yang sejati itu? Tetapi Spurgeon tidak panjang lebar menjawab, dia singkat saja. Spurgeon katakan, kamu tidak akan menemukan gereja yang sempurna seperti nanti di surga. Gereja yang sempurna itu nanti di surga setelah dunia berdosa ini dipulihkan. Nggak akan dapat gereja yang sempurna itu. Tetapi andai saja kamu merasa gereja itu sudah sempurna, andai saja kamu menemukan gereja yang sempurna menurut seperti pandangan kamu sendiri, kamu jangan dekat-dekat dengan gereja tersebut. Karena kalau kamu dekat-dekat gereja tersebut, kamu ibadah di dalamnya, maka kamulah yang menjadi perusak dari gereja tersebut. Justru gereja itu tidak akan jadi sempurna lagi karena ada orang yang berdosa. Kamu yang akan menodai gereja itu sehingga gereja itu tidak sempurna. Kalau memang ada gereja yang sempurna. Dan kita tahu kebenarannya, faktanya, tidak ada gereja yang sempurna. Di mana-mana gereja ada masalah. Ada Kristus, ada masalah. Ada Kristus, ada iblis. Itulah gereja ya. Gereja itu memang tidak sempurna kok. Sesempurnanya kita berusaha, pasti ada kelemahan dan dosa. Karena kita manusia yang berdosa. Nah dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sebagai orang Kristen, memang kita harus menuntut diri bagaimana sih pengertian tentang gereja yang sejati. Bagaimanakah kita mau agar gereja kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus berjuang, harus meminta pimpinan dari Allah Tritunggal. Sesuai dengan kebenaran Alkitab, perlu perjuangan sepenuh hati, tetapi kita juga sadar, tidak ada gereja yang sempurna karena di dalam gereja ini, semua itu kumpulan orang-orang yang berdosa. Pengkhotbah berdosa, liturgis berdosa, singer berdosa, pianis berdosa, kita semua berdosa.
Tapi bukan berarti karena dosa kita kemudian tidak menuntut diri kita untuk berjuang demi kerajaan Allah, demi menyucikan hidup kita dari segala dosa. Gereja memang bukan untuk orang-orang yang sempurna. Gereja itu memang kumpulan orang-orang berdosa. Lalu apa bedanya dengan tempat ibadah yang lain? Kalau memang gereja kumpulan orang berdosa, tempat ibadah lain kumpulan orang berdosa. Apa bedanya? Bedanya adalah Kristus. Orang-orang di gereja berkumpul, sadar mereka berdosa. Tapi mereka punya Kristus yang menyelamatkan dari dosa-dosa mereka. Dan Kristus yang mampu menguduskan hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam kebenaran, bermanfaat, memberikan pengajaran bagi kita semua. Itu Yesus Kristus. Yesus Kristus menolong kita untuk membentuk kerohanian kita supaya kita tidak berkubang dalam dosa. Itulah bedanya gereja dengan tempat ibadah lain. Kita mau menyembah Kristus meskipun kita berdosa. Kita mau memuliakan Kristus dan kita tidak mau berkubang dalam dosa. Makanya gereja yang benar, gereja yang sejati sebenarnya punya prinsip yaitu senantiasa direformasi. Jangan berdiam diri saja. Kita perbaiki yang salah. Perbaiki hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Itu gereja. Gereja itu moving, gereja itu movement. Gereja itu bergerak dari yang salah menuju kepada yang benar. Memang kita tidak bisa 100% benar. Kita lemah, kita berdosa, kita di dunia. Tetapi pandangan kita itu menuju pandangan surga, bukan dunia. Itu gereja. Gereja ini perlu kita reformasikan. Maka di dalam prinsip reformasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalimat Ecclesia Reformatas Semper Reformanda. Ini bahasa Latin ya. Ecclesia berarti gereja, Reformata berarti gereja reform ya. Gereja yang reform itu always reforming. Semper itu always, reformanda itu reform ya, direformasikan, diperbaiki. Karena kita lemah dan berdosa, oleh karena itu umat Tuhan dan gereja tempat kita beribadah pun bisa lemah dan semakin berdosa. Maka dari itu kita butuh selalu semangat firman Tuhan yang mereformasikan hidup kita. Maka dari itu setiap hari kita kan baca firman. Untuk apa sih setiap hari saat teduh baca firman? Kan sudah, kemarin sudah saat teduh. 2 hari sudah saat teduh, minggu lalu sudah ke gereja. Kenapa? Untuk senantiasa direformasikan, diperbaiki. Kita bisa servis kendaraan, motor, mobil kita, ada waktunya. Bulanan, bahkan tahunan, rumah kita saja yang kotor kita bersihkan tiap hari. Kenapa diri kita tidak kita bersihkan tiap hari? Manusia itu berdosa tiap hari. Kenapa kita tidak mau direformasikan tiap hari? Gereja juga adalah gereja yang berdosa, maka harus terus direformasikan. Itulah reform. Martin Luther juga pernah mengatakan suatu istilah, kita itu adalah manusia simul justus et peccator. Simul itu simultan, justus itu adalah benar, et itu dan peccator adalah pendosa. Kita itu manusia berdosa betul, tapi kita juga adalah orang yang dibenarkan dengan Kristus, oleh Kristus, melalui iman. Kita harus ingat 2 hal ini. Kita manusia berdosa, rendah hati. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus, bersukacita. Jangan jadi sombong. Kalau kita sadar diri kita adalah manusia berdosa, dan kita sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati, dan menjadi orang yang sukacita. Itulah gereja. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari tanda-tanda gereja yang sejati supaya kita tidak tersesat dan memperoleh kesehatan rohani. Jika kita hidup di lingkungan atau gereja yang palsu, maka iman kita pun akan palsu, sesat, dan salah. Betapa pentingnya gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalkan air ini adalah air palsu, ya saya pernah dengar cerita, ada orang bercanda ya, ingin jahilin temannya, ganti air minum dengan hand sanitizer, itu jadi palsu. Air minum jadi hand sanitizer diminum, mati.
Gereja yang palsu mematikan kerohanian orang. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan emosi kan, gereja ini gimana sih? Tidak sesuai firman Tuhan, palsu, ajarannya sesat. Karena bisa mematikan kerohanian orang. Orangnya tetap hidup, tapi rohaninya mati. Itu bahaya sekali. Palsu itu bahaya. Sekarang kita akan merenungkan yang pertama yaitu tentang gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu gereja? Definisi pertama dari gereja adalah gereja itu umat Allah. Ya, gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Bukan sekedar gedung ya, tetapi gereja itu kita. Saya gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian gereja disebutnya. Karena kita adalah umat perjanjian, umat Allah. Dan bukan hanya kita yang bisa kita lihat sekarang, tetapi umat Allah yang tidak terlihat di sepanjang zaman, para rasul, para nabi, itu adalah gereja. Gereja itu sangat luas. Gereja itu kumpulan orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Gereja itu orangnya. Gereja adalah assembly, perkumpulan dari orang-orang yang menyembah Kristus bersama-sama. Itu gereja. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-28, kita akan baca bersama-sama. Kisah para Rasul 20, ayat yang ke-28. Mari kita sama-sama baca. Ayat 28, 1, 2, 3. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pay careful attention to yourself and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Gereja itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jemaat Allah. Itu gereja. Church of God. Gereja adalah jemaat Allah. Dan di sini, di dalam Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa kita harus menjaga diri. Gereja itu jaga diri dari kesesatan. Gereja itu jaga diri dari kepalsuan. Menjaga diri, menjaga teman kita, apalagi penilik. Penilik itu berarti penatua. Pendeta atau penatua awam, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu betul-betul harus tahu ajaran yang benar. Harus tahu mana yang asli, mana yang palsu, mana yang tidak sejati, mana yang sejati. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itu semua harus tahu. Sehingga kita bisa melindungi orang dari segala kesesatan. Tuhan sudah menebus gereja. Mendapatkan gereja ya dengan apa? Dengan darah Yesus yang begitu mahal. Gereja adalah umat Allah, umat perjanjian, kumpulan orang-orang yang Allah tebus dengan darahnya sendiri. Gereja itu seperti sentral dalam seluruh alam semesta. Gereja itu sentral dalam rencana Allah, pengorbanan Allah. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Allah pernah berkorban kecuali untuk gerejanya. Allah nggak pernah berkorban untuk hewan, tumbuhan, nggak pernah. Umat non pilihan Tuhan nggak pernah berkorban. Allah itu berkorban untuk umat pilihannya, untuk kita. Mati dengan darah Yesus yang begitu berharga. Gereja itu fokus pemikiran Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tua yang protektif sangat tahu apa namanya fokus. Orang tua yang posesif kepada anaknya, protektif kepada anaknya, tahu apa yang namanya fokus perhatiannya kepada anaknya. Sayangnya manusia berdosa ketika perhatian posesif, itu memenuhi egonya sendiri. Tidak memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Tetapi Allah ketika posesif, ketika fokus, ketika perhatian, Allah itu sangat membebaskan anak-anaknya. Gak ke gereja, apa langsung disambar petir? Ya enggak kan? Bohong, apa seperti Ananias dan Safira mati, jantungnya berhenti? Enggak kan? Allah itu posesif, perhatian, sungguh-sungguh perhatian kepada kita.
tetapi perhatian yang sungguh mendewasakan kita. Kehendak bebas tetap jalan, tidak diinjak-injak oleh Tuhan. Itu ya perbedaan Allah yang perhatian kepada kita dengan kita. Kadang-kadang kita tidak menghargai hak asasi anak, ya, hak asasi manusia maksudnya. Kadang-kadang orang tua terlalu otoriter, terlalu sombong karena lebih tua. Apalagi budaya Jawa ya. Memang betul orang tua harus dihormati, betul. Tapi bukan disembah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengasihi gereja, komunitas orang percaya. Mari kita lihat Zakaria 2 ayat 8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Zakaria 2 ayat 8, beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, Zakaria, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mata Allah. Siapa yang menjamah orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan, berarti menjamah juga biji mata Allah. Salah satu bagian tubuh yang paling kita jaga itu mata. Kalau mata kita kena debu sedikit aja, kita langsung, oh gimana nih, bersihin. Mata kita kena hand sanitizer, langsung, wah harus cuci. Sekarang Allah menganggap kita, umatnya itu sebagai biji matanya. Kalau ada orang fasik menganiaya kita, itu berhadapan dengan biji mata Allah. Allah tidak akan berdiam diri. Allah akan melakukan sesuatu. Memang bukan seperti apa yang kita pikirkan. Harusnya Tuhan lakukan ini dan itu dong. Tetapi Tuhan pasti lakukan sesuatu. Kita ini biji mata Allah. Siapa yang melukai kita berhadapan dengan Allah. Siapa yang melukai anak kita berhadapan dengan orang tuanya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menganggap kita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, masih ingatkah kita terhadap satu kisah di Alkitab yang dinamakan pertobatan di jalan Damaskus? Kita tahu ya semua cerita itu. Kisah itu adalah kisah di mana Saulus menganiaya orang-orang Kristen, dan menganiayanya Saulus itu bukan dengan males-malesan. Aduh, harus tangkap orang Kristen. Aduh, capek ya nangkepin orang Kristen. Tapi Saulus itu menganiaya orang Kristen itu dengan berkobar-kobar. Ya, bayangin ya. Dengan berkobar-kobar, Paulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dicatat di Alkitab, sedemikian rupa. Berkobar-kobar di hadap imam besar, dia minta kuasa agar bisa menangkap perempuan Kristen, laki-laki Kristen berkobar-kobar, menangkap, masukkan ke Yerusalem, di penjara. Bahkan dianiaya, bahkan dibunuh di Yerusalem. Tapi ketika perjalanannya di Damaskus itu, ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Cahaya yang begitu silau datang kepada Saulus, kemudian Saulus itu rebah ke tanah, dan kedengaranlah satu kalimat yang begitu aneh. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang Saulus aniaya? Orang-orang Kristen. Kenapa Yesus Kristus ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Karena kita ini adalah biji mata Kristus. Kita ini adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Kita dianiaya, itu berarti menganiaya Kristus. Di sini kita bisa lihat orang-orang jahat, orang-orang fasik yang menganiaya gereja atau umat Allah atau pengikut Kristus, itu pun berarti menganiaya Kristus. Biji mata berarti kita bukan hanya sekedar umat Allah, tetapi kita adalah umat kesayangan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu definisi yang indah tentang gereja. Definisi kedua, gereja adalah rumah Tuhan. Ya, seperti Gary Solo yang baru diresmikan, baru didewasakan, kita punya rumah Tuhan loh. Di mana kita bisa berkunjung di dalamnya. Dan berkunjung saja tidak dalam jangka waktu yang lama. Bisa seminggu sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian bayangin, kalau pendeta atau vikaris dari Gary Solo berkunjung setiap minggu ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, terganggu nggak? Ya terganggu lah ya. Siapa ini? Meskipun oke, di gereja ada jabatan, pemimpin gereja,
pendeta vikaris, tapi tiap minggu kunjung terus, ngapain? Ganggu aja. Tapi kalau belum pernah dikunjungi mungkin ada harapan ya, kapan ya pendetanya kunjungi saya, kok nggak pernah kunjungi ke rumah? Saya kunjungi terus rumahnya pendeta, apalagi rumahnya di pastori misalkan ya. Kunjungi terus loh tiap minggu, masa pendetanya nggak kunjungi rumah saya misalkan, kayak gitu ya. Tapi intinya adalah, pesannya adalah, kita waktu ke rumah Tuhan itu kita berkunjung ke Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Bisa sembarangan Bapak Ibu sekalian? Bisa pakaiannya seksi-seksi gitu? Kurang bahan semua gitu? Nggak bisa. Kita mau ketemu Tuhan loh. Pernah berdoa pakai baju renang? Kan enggak kan? Oke lah, pas renang kita doa, Tuhan selamatkan saya, apalagi pas tenggelam. Oke. Tapi berdoa kepada Tuhan, pernah pakai baju renang? Ya nggak boleh lah. Ya, harus hormat. Mau ketemu sama Tuhan kok. Gereja itu adalah rumah Tuhan. Gereja itu bagaikan Tuhan membuka pintu rumahnya, yuk masuk yuk. Masuk, jangan di luar. Justru kalau kita nolak undangan Tuhan, kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita diundang oleh siapa lah ya, dikasih surat undangan atau orang penting, presiden gitu ya. Masa kita nolak ya, ngapain ketemu di presiden, di istana presiden? Itu memang keterlaluan ya. Tuhan itu begitu murah hati, rendah hati, Tuhan itu begitu baik. Ayo datang ke gereja, sembah aku, itu baik untuk kamu. Kamu akan diberkati olehku. Tuhan mau kasih berkatnya di rumah Tuhan. Di dalam liturgi, dari pujian, khotbah, sampai doa berkat, itu semua berkat. 2 jam ini berkat. Kita nggak mau, itu kita ngerti gereja nggak? Kita orang Kristen bukan? Kalau kita menolak undangan Tuhan untuk datang menguduskan hari Sabat. Gereja itu tempat kasih, gereja itu rumah Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, tempat khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu berdasarkan tafsiran pendeta Stephen Tong, orang perjanjian lama yang paling mengerti kristologi bukanlah nabi, bukanlah imam, tetapi seorang raja, yaitu Raja Daud. Raja Daud paling mengerti kristologi meskipun dia hidup di perjanjian lama, maka dia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Satu-satu orang dikasih gelar, yaitu seseorang yang berkenan di hati Tuhan adalah Raja Daud. Makanya Raja Daud punya hati untuk bangun bait Allah. Itu karena dia mengerti Yesus Kristus sebagai kepala bait Allah. Dan kemudian ketika Daud berusaha mempersiapkan untuk membangun bait Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Daud itu berdosa sehingga dia tidak diizinkan membangun, dia diizinkan untuk mempersiapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terlibat dalam persiapan dan pembangunan GRI Solo, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian nggak terlalu terlibat kan ya. Waktu 2015, tahun 2015 saya praktek 1 tahun di Solo pun hanya sempat lihat tanah di sini, ya akan dibeli, lihat-lihat ruangan yang sebelumnya ada di sini, ya. Hanya cuma sekedar itu, terus bantu-bantu sedikit lah soal cari KTP, minta tanda tangan, hanya sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diizinkan untuk mempersiapkan sekaligus membangun, itu luar biasa loh. Karena Daud saja hanya mempersiapkan bait Allah. Salomo hanya membangun. Ya. Itu berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Daud merenungkan hidupnya, dia berkata di dalam Mazmur 122 ayat 1, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diajak sama orang tua kita, ayo ke gereja, males, nggak suka cita gitu ya. Nah itu kita kurang mengenal Tuhan. Tapi Daud ketika dia diajak, ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat 1, Daud katakan, aku bersuka cita. Ada orang yang ingat aku untuk pergi ke rumah Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan. Let us go to the house of the Lord. Daud rindu membangun rumah untuk Tuhan. Dia mempersiapkan sebelum dia mati,
pesan terakhirnya adalah suruh Salomo mempersiapkan bait Allah, bangun bait Allah. Aku ini penuh darah, aku ini berdosa. Maka bangun bait Allah Salomo, dan Salomo meneruskan pembangunan bait Allah. Definisi ketiga tentang gereja yaitu adalah eklesia. Gereja berarti dipanggil keluar. Pertama, kita sudah mengerti gereja itu adalah orangnya. Yang kedua, kita sudah tahu definisi gereja adalah rumahnya, rumah Tuhan, gedungnya. Dan yang ketiga adalah orang yang diberi tugas. Inilah definisi gereja, yaitu dipanggil keluar. Siapa yang dipanggil keluar? Umat pilihan Allah. Dipanggil keluar dari apa? Dari dua hal. Pertama, dari dunia yang berdosa, dari kedagingan yang berdosa, kita dipanggil meninggalkan dosa-dosa. Itu gereja. Gereja harus seminimum mungkin atau bahkan mematikan seluruh dosa. Tidak boleh ada dosa di dalam umat Tuhan. Gereja Tuhan. Maka orang yang beraninya berdosa kepada umat Tuhan ataupun di rumah Tuhan ini, itu berarti kurang ajar sekali. Kita dipanggil keluar untuk tidak berdosa, kita malah berdosa kepada saudara kita sama orang Kristen. Dia biji mata Allah, kita biji mata Allah, saling melukai. Itu dosanya double, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, kalau kita berani berdosa di rumah Tuhan saja berani berdosa, wah, apalagi di rumah kita, apalagi di rumah orang lain. Maka kita perlu melihat ini, kita itu dipanggil keluar dari dunia, kita juga dipanggil keluar, yang kedua adalah menuju dunia. Ya, dipanggil dari dunia, dipanggil keluar dari dunia, menuju dunia, menjadi apa? Menjadi saksi Kristus, garam dan terang di dalam seluruh dunia yang berdosa ini. Semua ini disimpulkan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu berarti kita dipanggil keluar dari dunia yang berdosa, menuju dunia yang berdosa, memberitakan salib Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya seberapa penting gereja, dari 3 definisi yang sudah kita bahas, umat Allah, rumah Allah, dan kita dipanggil keluar, gereja itu sangat-sangat penting. Ya, gereja itu sangat-sangat penting. Gereja itu adalah kita orang-orang Kristen, gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen, rumah Tuhan, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan gereja itu adalah simbol kehadiran Allah. Itu berarti Allah hadir di tempat ini, semua sifat Allah itu ada saat ini juga. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang maha hadir. Itu Tuhan hadir kok, seluruh sifatnya muncul. Itulah kita, kenapa kalau kita ke gereja, pasti kita mengenal Allah sedikit demi sedikit. Bukankah gereja begitu indah Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa bayangkan dunia ini kalau tidak ada gereja? Seperti apa jadinya dunia? Patong sering katakan kan, bisa bayangkan kalau Indonesia tidak ada GRII, bagaimana iman kita, bagaimana arus kekristenan saat ini. Bisa bayangkan kalau kota Solo, mungkin nggak kebayang ya kalau nggak ada gereja itu seperti apa. Misalkan nggak ada sekolah Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya bukan Kristen sekolah. Kita mau sekolahin anak kemana? Kita kalang kabut. Nggak ada sekolah aja kita kalang kabut. Bagaimana kalau nggak ada gereja? Harusnya kita kalang kabut juga. Nah, dengan pengertian yang begitu melimpah ini, sangat sayang bila kita itu tidak cinta gereja Tuhan. Ada orang-orang Kristen tidak mau menguduskan hari Sabat, ada orang-orang Kristen tidak mau datang ke gereja karena alasan yang sepele, alasan yang ya bisa diargumenin lah, ya bisa didebat gitu. Ada orang Kristen yang tidak mau beribadah, ada orang Kristen yang bahkan kadang-kadang saja ke gereja gitu ya, 1 tahun 3 kali misalkan. Itu berarti tidak cinta Yesus Kristus. Mereka perlu ditanya, mereka perlu dibimbing, mereka perlu didoakan supaya mereka kenal Kristus dan gerejanya. Karena memang orang Kristen itu orang berdosa. Kita manusia yang lemah, kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam memandang gereja itu seperti apa.
Harusnya yang menjadi doa kita itu seperti Mazmur 26 ayat 8. Mari kita sama-sama baca ayat ini, Mazmur 26 ayat yang ke-28. Kalimat ini seharusnya menjadi doa kita juga sebagai umat Kristen. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama dengan keras, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ada 2 tempat yang dijelaskan di dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, rumah Tuhan, gereja. Yang kedua, surga. Aku cinta pada rumah Tuhan, aku cinta pada surga, tempat kemuliaan Tuhan itu bersemayam. Oke. Ya, kita di gereja seringkali dinasihati cinta Tuhan, cinta sesama. Tapi dari ayat ini kita diajarkan cinta rumah Tuhan. Cinta surga. Suatu hari nanti kita ke surga, kita nggak cinta surga. Bisa-bisa kita masuk neraka Bapak Ibu Saudara kalau kita nggak cinta surga. Tapi di sini kita bisa belajar bahwa cinta rumah Tuhan karena ada Tuhannya. Cinta surga karena ada Tuhannya. Bagian kedua yang akan kita renungkan dari khotbah ini adalah tentang tanda kesejatian. Kita sudah renungkan tentang gereja, sekarang kita renungkan tentang tanda kesejatian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata sejati, kata sejati artinya berarti itu adalah standar yang utama, suatu patron, suatu kebenaran, orisinal, dan juga suatu hal yang ideal. Itu tanda, itu kesejatian, ya, sejati. Hal yang benar, hal yang orisinil. Dan setiap orang ketika bersentuhan dengan yang sejati, ya, dengan hal yang true, yang bagus, yang benar, yang orisinil, yang asli, akan ada rasa kagum. Apapun itu. Setiap hal yang sejati, bahkan bukan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan ada rasa kagum. Misalkan bunga ini. Waktu grand opening bunganya asli, meskipun orang nggak tahu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu lalu itu bunganya asli loh, wangi, ya kita bisa hirup bunganya. Sekarang palsu, ya lebih bagus mana? Ya tentu lebih bagus yang minggu lalu ya, karena asli loh. Ya TV, misalkan TV palsu yang nggak nyala, TV asli nyala. Ya istri atau suami kita ternyata palsu gendernya, waduh. Masuk penjara, ya, karena bohong, palsu ya. Makanan palsu, tisu palsu, apa palsu, kita nggak akan hormati yang palsu-palsu. Demikian dengan sifat kita. Kalau sifat kita itu palsu, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik tapi baiknya palsu, adil tapi adilnya palsu, kasih-kasihnya palsu, itu nggak akan dihormati orang, nggak akan dikagumi orang. Tetapi setiap hal yang asli itu pasti dihargai. Makanya ada kelompok pria sejati, wanita sejati juga harusnya ya. Ya, saya ubah acaranya. Pria sejati, wanita sejati. Pria bijak ya wanita bijak gitu ya, supaya lebih bagus, lebih simetris misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tuh suka yang asli. Kenapa kita suka gereja yang palsu? Enak di gereja ini ya. Khotbahnya bentar, nyanyi-nyanyinya seru, semangat gitu ya. Ya nggak usah ribet-ribet bahas Alkitab, cerita-cerita aja yang indah, yang pengalaman, yang mendarat, ya, yang kita mengerti gitu. Bapak Ibu Saudara, apakah itu asli? Oke lah, 1/4 aslinya. Tapi kita suka yang 1/4 aslinya, bayangin, 1/4 kita bisa suka. Gereja kita apakah asli Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya tidak berani katakan gereja kita asli, karena yang asli itu di surga kan? Spurgeon katakan demikian, gereja yang sempurna itu di surga. Ya tapi minimal kita jadi 3/4 yang asli lah, kurang lebih gitu ya. Enggak usah, kita asli gerejanya loh kita berdosa. Jangan kasih harapan palsu ya. Nah itu ya, harapan palsu pun kita nggak suka. Kita sukanya harapan yang asli. Kapankah pembahasan tanda-tanda gereja sejati mulai menjadi penting? Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut sejarah,
pembahasan tentang tanda-tanda gereja yang sejati atau palsu itu penting ketika ada gereja-gereja yang klaim bahwa dirinya itu benar, ajarannya benar, tapi ternyata tidak benar. Bukan hanya satu gereja yang klaim, saya benar, gereja ini benar loh, ayo datang ke sini. Tetapi banyak gereja yang klaim dirinya benar. Ini gereja yang benar, gereja yang asli. Akhirnya banyak perdebatan dan orang-orang Kristen bertanya-tanya, mana yang gereja yang benar? Denominasi di Indonesia saja ratusan kok, hampir 300 denominasi, begitu banyak. Mana gereja yang benar? Manakah yang paling baik? Manakah yang mendekati kesejatian itu? Apakah semua sejati atau ada gereja yang palsu? Manakah yang tidak sesuai Alkitab? Nah ini akhirnya orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, teolog-teolog memikirkan, oke, kita harus punya patrun atau ciri-ciri atau ajaran, mana sih gereja yang asli itu? Tanda-tanda gereja yang sejati itu seperti apa? Mengenai gereja yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tanda-tanda yang kelihatan itu cukup sederhana. Ya, cukup sederhana. John Stott menganalisa dari kitab Wahyu tentang gereja yang sejati, dia katakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, John Stott ya. John Stott mengatakan demikian, kasih, penderitaan, kekudusan, ajaran yang sehat, kesungguhan, penginjilan, dan kerendahan hati. 7 aspek ini, semua ini adalah apa yang ingin ditemukan Kristus dalam semua gereja Kristus ketika dia berjalan di antara mereka. Ini sederhana kan ya? John Stott kasih 7 kriteria, aspek di dalam gereja di mana Kristus tuh mau menemukan gereja yang harapan seperti Kristus demikian. Yaitu apa? Kasih, ada kasih enggak? Ya. Ada penderitaan enggak? Bukan berarti kita diminta menderita ya. Berkorban bagi Kristus itu menderita ya. Menderita bagi kebenaran itu menderita. Ada kekudusan enggak? Ada ajaran yang sehat enggak? Ada kesungguhan enggak? Ada penginjilan enggak? Ada kerendahan hati enggak? Itulah harapan Kristus atas gereja. Itu kan bukan hal yang sulit untuk kita nilai kan? Ada kasih enggak? Ada kekudusan enggak? Ada ajaran yang sehat tidak? Nah, kalau John Calvin, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menyebutkan 2 tanda gereja yang sejati. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan, di mana firman Tuhan senantiasa diberitakan. Firman Tuhan itu betul-betul disampaikan, dijelaskan ya. Dijelaskan dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tanda gereja yang sejati. Tidak boleh ada dongeng, mitos-mitos yang palsu-palsu semua. Tapi firman Tuhan, itu tanda gereja yang sejati itu dari firman-Nya. Utama dari seluruh ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian adalah firman Tuhan. Ya, utama dari seluruh liturgi itu pusatnya adalah firman Tuhan. Dan bagaimana kita menilai gereja? Firman Tuhannya saja. Enggak usah lihat orangnya, orang pasti berdosa kok. Di gereja A, di gereja B ada orang berdosa. Tapi lihat firman-Nya. Nah, itu tanda gereja yang sejati. Yang kedua adalah penjalanan sakramen. Yaitu kita kenal di dalam perjamuan kudus dan baptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita jalankan perjamuan kudus dan baptisan kudus? Karena Yesus perintahkan sendiri dan Yesus lakukan sendiri. Yesus dibaptis. Memang Alkitab tidak catat Yesus membaptis. Tapi Yesus dibaptis. Tetapi ketika Yesus memerintahkan amanat agung, Yesus perintahkan orang untuk membaptis. Lalu yang kedua, perjamuan kudus. Kenapa? Karena Yesus yang memerintahkannya dan melakukannya juga. Itu kenapa bisa jadi sakramen. Karena perjamuan kudus dan baptisan kudus itu diperintahkan oleh Yesus dan diteladani oleh Yesus Kristus. Lalu ada tambahan dalam tradisi reform, yaitu disiplin gereja ya. Disiplin bagi umat Tuhan yang tidak mau bertobat atau melakukan dosa yang begitu besar, itu ada disiplinnya, ada tegurannya. Ya, ada sanksinya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, saya ingin jelaskan dari satu buku Mark Dever tentang 9 tanda gereja yang sehat. Dia menjelaskan bahwa 5 tanda pertama dari gereja yang sehat itu berkaitan dengan firman semuanya. Jadi dari 9 tanda gereja yang sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian, 5-nya itu berkaitan soal firman semua. Unik ya. Itu tanda gereja yang sehat. Yang pertama tandanya adalah khotbah eksposisi. Eksposisi itu bukan berarti kita harus buka Alkitab, bahas satu ayat, bukan seperti itu. Khotbah eksposisi maksudnya adalah menjelaskan Alkitab. Metodenya bisa beda. Oke, kita baca 1 perikop, 2 ayat, jelasin.
Tapi bisa juga menjelaskan apa yang dijelaskan Alkitab. Itu namanya khotbah eksosis juga ya dalam jenis yang lain. Yang penting adalah prinsipnya menjelaskan firman Tuhan. Berarti jemaat dituntut untuk tahu firman. Sebelum ke gereja, dia udah baca firman 6 hari kok. 7 hari bahkan ya. Kan saat teduh kan, kita baca Alkitab kan. Waktu di gereja ketika ada khotbah, itu jelasin firman kita harusnya tahu. Nah itu menuntut kedewasaan kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan menyampaikan janji Allah, pengharapan yang begitu agung, dan objek agung dari iman yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan itu memberikan iman. Dan ketika kita bahas firman, itu selalu mengacu kepada Kristus. Karena Kristus itu adalah firman hidup. Yesus adalah logos, firman Tuhan. Firman yang menjelma menjadi daging itu Yesus Kristus. Ketika kita menjelaskan firman, kita menjelaskan soal Kristus juga. Pribadi Kristus, memperkenalkan Kristus itu siapa? Juru selamat dunia. Firman Tuhanlah yang menyampaikan apa yang harus kita percayai dan bagaimana kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, teologi yang alkitabiah, yang komprehensif, doktrin yang tegas, pemahaman tentang pribadi Allah dan karyanya yang jelas. Jadi ketika kita punya teologi, si pendetanya teologinya apa? Teologinya itu benar enggak ya, sesuai dengan kebenaran Alkitab atau tidak? Ada yang bertentangan enggak satu dengan yang lainnya? Ada kontradiksi enggak? Kalau ada kontradiksi itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus komprehensif. Lalu yang ketiga, Injil yang sejati, berpusatkan pada Kristus atau tidak ya? Seberapa banyak memberitakan Injil di dalam khotbah, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi gereja yang mimbarnya memberitakan Injil atau tidak? Itu tanda gereja sejati ya, yang sehat. Yang ketiga, yang keempat, pemahaman tentang pertobatan, pemahaman tentang penginjilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 5 tanda ini saja kita bisa merenungkan betapa pentingnya mimbar ini. Karena ini penentu kita menilai gereja itu seperti apa. Khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian juga kita harus mendoakan pengkhotbah. Karena benar atau tidaknya gereja, sehat atau tidaknya sehat gereja, itu berdasarkan khotbah si pengkhotbah. Kalau pengkhotbahnya salah, tidak beritakan firman, itu bukan jadi gereja yang sejati, gereja yang sehat, gereja yang sakit-sakitan. Lalu 4 tanda yang lain, itu singkat saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian. 4 tanda yang lain adalah pemahaman alkitabiah tentang keanggotaan gereja, disiplin gereja yang alkitabiah, perhatian terhadap pemuritan dan pertumbuhan, ini seperti KTB ya, KTB atau pelatihan-pelatihan. Dan yang ke-9 adalah kepemimpinan gereja yang alkitabiah, yaitu pemimpin yang melayani, pemimpin yang menjalankan otoritas sesuai dengan Alkitab. Itulah 9 tanda gereja yang sehat. GRI Solo sudah benar-benar dewasa. Coba pikirkan dewasa itu seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sudah didewasakan oleh sinode GRI, dan orang yang sudah dewasa itu sudah hebat, sudah mandiri, oke. Tapi percuma kalau sakit-sakitan juga ya. Tidak produktif, tidak terlalu produktif. Memang ada orang yang sakit, orang dewasa yang sakit tapi bisa produktif, itu ada. Tapi pada umumnya orang dewasa yang sakit itu tidak produktif, karena kan waktunya lemah ya, waktunya terbatas, tubuhnya lemah dan lain-lain. Maka dari itu, GRI Solo itu bukan saja sudah dewasa, tetapi harus sehat juga. Jauhkan dari segala penyakit. Kita harus bekerja sama sebagai umat Tuhan untuk membuat gereja ini sehat, bermanfaat bagi sesama dan juga memuliakan Allah. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama menghargai dan mencintai gereja Tuhan. Ya, cinta Yesus Kristus berarti cinta gereja Tuhan. Itu udah otomatis. Maka kalau kita katakan kita cinta Yesus, tapi tidak cinta gereja Tuhan, something wrong. Ya. Milikilah sense of belonging of your church. Kita berbakti di GRI Solo, kita bisa bertumbuh di GRI Solo, kita dapat kesempatan melayani Tuhan di GRI Solo, kita bertemu teman GRI Solo, kita banyak berkat atas GRI Solo, dari GRI Solo. Apakah kita punya ucapan syukur yang mendalam atas gereja yang Tuhan berikan, atau kita malah take it for granted?
kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kita membuang anugerah Tuhan. Jangan sampai demikian ya. Kita harus menghargai. Gereja Solo ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga bisa menyebutkan ya, GRI Solo ini memang adalah gereja yang ajaib. Ya, gereja yang ajaib, di dalam waktu kurang lebih 10 tahun sudah mapan lah dalam fasilitas ya, dalam secara fisik gitu. Gereja yang ajaib, karena apa? Karena kalau betul-betul dari gereja ini sendiri, orang-orang gereja ini sendiri, hamba Tuhan gereja ini sendiri bahkan, nggak akan bisa sebesar ini. Kita itu disupport sama Sinode GRI, disupport sama Patong habis-habisan, sama pelayan atau jemaat yang lain. Kita tuh siapa sih? Bisa kita sombong? Nggak bisa, karena sejarahnya demikian. Tapi kalau kita betul-betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 10 tahun, dari hamba Tuhan sini, dari pengurus ini, bisa membangun gereja ini. Pakai dana sendiri, oke, bangunan sama jadi. Tapi kita bisa ambil kemuliaan, sombong. Ini lihat, hamba Tuhan sini, gereja sini, jemaat sini. Tidak, kita ditolong oleh sesama kita. Kita ditolong oleh orang Jakarta. Kita ditolong oleh orang Semarang. Kita ditolong oleh mana-mana ya. Itu adalah kita belajar mencintai gereja Tuhan, gereja yang ajaib ini. Kalau ada kekurangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada kekurangan ya dari gereja ini, kita nggak usah besar-besarin ya. Kekurangan suami atau istri kita besar-besarin, ya enggak lah. Anak kita punya kekurangan, kita besar-besarin, ya enggak usah diomongin bahkan. Silent. Terus ngapain? Silent, kita perbaiki. Apa yang kita bisa perbaiki untuk pasangan kita? Apa yang kita bisa perbaiki untuk anak kita? Untuk bisnis kita? Nggak usah umbar-umbar kejelekan. Ya, kita reformasi gereja ini, jangan sombong, jangan anggap lebih hebat dari gereja ini. Ya. No one comes to help, no one comes to contribute, everyone comes to learn and to serve. Itu adalah kalimat GRI. Kalimat GRI, kita perlu rendah hati. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ajak teman-teman kita, anggota keluarga kita. Memang sulit ya, mereka punya gereja sendiri, mereka punya prinsip sendiri. Tapi kita perlu ajak. Kalau memang kita sadar gereja ini mendekati kesejatian. Gereja yang sejati mendekati firman Tuhan. Kita ajak teman-teman kita berkumpul bersama-sama, begitu banyak kursi yang kosong, ya, begitu banyak kesempatan, dan kita berdoa juga agar gereja Tuhan ini punya penerus-penerus yang tekun dan setia. Berdoa juga agar GRI Solo juga bisa menghasilkan hamba-hamba Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya seluruh gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya GRI Solo, seluruh gereja Tuhan boleh dipersembahkan bagi Allah Tritunggal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh diingatkan kembali tentang gereja. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami supaya kami menjadi umat Tuhan, pengikut Kristus yang setia, yang menghargai anugerah gereja yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami menghargai saudara-saudara kami orang Kristen, baik di gereja ini maupun di gereja-gereja yang lain. Ajar kami juga untuk mencintai rumah Tuhan, baik GRI Solo maupun gereja-gereja yang lain juga. Dan ajar kami juga Tuhan untuk boleh memiliki semangat untuk pergi keluar, mengabarkan Injil, pergi keluar dari segala dosa-dosa kami yang kami kerjakan, sehingga hidup kami ini boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan boleh terus jaga gereja ini, Tuhan pulihkan supaya Tuhan boleh disenangkan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk kebenaran-kebenaran yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.